Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PRD kelas 03 ingin mempresentasikan produk rekayasa kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya Lutfi Muhammadin Prakoso. Saya Satrio Fatus Salma, NIM 16019148. Saya Nadira Ranadia Fasti, NIM 160199198. Saya Rizky Yunus Firmansyah, NIM 1601923. Saya Alvin Tresputra, NIM 160191413. Oke, kami langsung memulai presentasi kami. Kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama adalah kami memperlihatkan systematic approach dari produk yang kami buat. Yang pertama adalah define the problem. Nah, di define the problem ini kami membahas dan menganalisis mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada beberapa daerah di Indonesia yang tidak mendapatkan pencahayaan yang cukup. Yang kedua ada penggunaan listrik yang berlebihan. Yang ketiga ada cuaca yang buruk di Indonesia sering mengakibatkan terjadinya konsleting listrik. Yang keempat adalah sering terjadinya pemadaman listrik akibat masalah yang tidak terduga. Dan yang terakhir itu adalah kabel listrik yang sulit dipasang di beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sini kami telah menuliskan beberapa referensi untuk membuktikan masalah yang kami tulis. Yang pertama adalah untuk referensi pertama, itu ada beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan cahaya yang cukup. Terus ini ada referensi yang kedua untuk penggunaan listrik yang berlebihan. Kemudian ada referensi yang ketiga, untuk cuaca yang buruk di Indonesia sering mengakibatkan terjadinya korsleting listrik. Keempat, ada sering terjadinya pemadaman listrik akibat masalah yang tidak terduga. Dan yang terakhir, itu adalah kabel listrik yang sulit dipasang di beberapa daerah di Indonesia. Nah, setelah menganalisis 5 masalah tersebut, kami menemukan tiga konsep yang bisa dijadikan solusi dari kami, yang kemudian akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, setelah dari beberapa masalah tadi, kami memberikan solusi, itu ada 3 buah. Yang pertama, itu kami menawarkan sebuah lilin. Yang kedua, lampu dan konsep magnetik. Yang ketiga, lampu dan konsep mekanik. Nah, selanjutnya masuk ke produk, yaitu lilin. Lilin merupakan solusi utama di perumahan ketika mati lampu. Hal itu dikarenakan harganya yang murah, terus juga mudah ditemukan. Bahkan hampir di setiap toko mudah ditemukan. Dengan menggunakan lilin yang jumlah banyak, rumah yang awalnya gelap akibat mati lampu akan mendapatkan penerangan cukup. Nah, masuk untuk operasi untuk lilin tersebut. Untuk lilin sendiri ada positif dan negatifnya. Positifnya itu lilin itu murah harganya dan juga mudah ditemukan karena tadi terdapat di berbagai tempat toko-toko kelontong. Terus negatifnya, untuk lilin sendiri adanya kemungkinan terjadinya kebakaran yang tinggi. Terus penerangannya pun masih redup dan masih terbatas, dan juga akan menimbulkan polusi udara dari asap dari lilin tersebut. Untuk produk kedua, lanjutkan sama teman saya. Jadi produk 2 yang sudah kami siapkan yaitu lampu dengan konsep magnetik. Sesuai dengan konsep, lampu ini akan menyala dengan bantuan magnet sehingga bisa menjadi solusi yang tepat ketika mati lampu. Terinspirasi dari konsep yang ditemukan di media sosial, terutama Instagram, penulis memikirkan produk berupa lampu belajar dengan menggunakan konsep tersebut sehingga lampu dapat digunakan kapanpun dan lebih menghemat listrik. Untuk bentuk atau desain alatnya ada di sebelah kanan tulisan. Ini terdapat 2 nilai positif dan negatif, yaitu yang pertama positifnya dapat digunakan dalam waktu yang lama, kedua portable mudah dibawa, jadi bisa dipindahkan kemanapun. Yang ketiga penerangannya tidak redup, jadi cukup untuk belajar di satu buah meja. Kemudian sisi negatifnya yaitu alat-alat yang diperlukan cukup rumit dan sulit ditemukan.
Untuk selanjutnya produk 3 akan disampaikan oleh teman saya. Ya, nama saya Satrio Fatu Salma. Saya akan menjelaskan lampu dengan konsep mekanika. Lampu dengan konsep mekanika artinya lampu yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga manusia. Setelah mekanik digerakkan, dinamo akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Meskipun sedikit sulit, energi ini dapat menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Contoh sederhananya yaitu sepeda ontel yang sering digunakan pada zaman dahulu. Selain itu, kita juga bisa membuat alat seperti mirip dengan seperti itu di kalangan rumah yang tidak bergerak. Dan positif dan negatif. Nah, positifnya penerangan itu tidak redup. Negatifnya, alat-alat yang diperlukan cukup rumit dan menguras tenaga dalam penggunaannya. Adapun rekayasa desain yang kami pilih adalah konsep yang kedua yang kami sebutkan di 3 poin yang tadi. Poin yang kedua adalah konsep lampu dengan energi magnetik. Akan kami jelaskan dengan jalan, yaitu pertama alat dan bahan, yang kedua spesifikasi alat, yang ketiga bentuk 3 dimensi. Yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan cukup simpel, yaitu yang pertama kayu, yang kedua kumparan, yang ketiga lampu dan dudukan lampu, yang keempat kabel, dan yang kelima busi. Secara teknis kami hanya memerlukan kumparan, lampu, kabel, dan busi, dan tidak memerlukan kayu. Tapi di sini dalam produk desain rekayasa kami membuat wadah yang terbuat dari kayu karena kayu memiliki sifat isolator yang bisa menahan medan magnet di sekitarnya. Yang kedua, kami menggunakan kumparan untuk memperkuat daya arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, lampu untuk sebagai penerangan tadi. Yang keempat, kabel untuk sebagai sarana mengalirnya arus. Yang kelima, busi untuk meningkatkan daya dan untuk memantik. Seperti yang terdapat dalam gambar spesifikasi alat, kami membuat desain rekayasa kami seperti yang demikian. Yang pertama, kumparan diletakkan di tempat yang sedikit menonjol agar punya ruangan yang lebih besar dan alat tetap tipis, sehingga tempat yang digunakan tidak terlalu banyak. Lalu kumparan disambungkan dengan kabel menuju busi menuju lalu dari busi kabel lagi menuju lampu. Di situ kami meletakkan, di antara busi itu kami meletakkan 2 besi untuk nantinya menghantarkan medan listrik yang kami buat ketika magnet diletakkan. Berikut adalah bentuk tampak samping dan tampak atas. Ini adalah tampak depan, dan demikian rangkaian yang kami buat. Ada kumparan, busi, dan lampu. Kami tidak meletakkan magnet di situ karena dalam desain rekayasanya magnet belum diletakkan. Berikut desain 3 dimensi yang kami buat. Tidak menampakkan bagian dalam daripada alat tersebut, tapi untuk merepresentasikan bentuk jadi dari alat yang kami buat seperti demikian. Baik, itu tadi presentasi yang kami presentasikan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Saya Lutfi Muhammad bin Barakoso, 16.019.093. Saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan yang di dalam presentasi tersebut.